nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu kehidupan, ya akhir kehidupan yang baik, dan kita berlindung kepada Allah, ya Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Ya, kita berlindung kepada Allah dari akhir yang buruk, ya, dari kehidupan kita. Nah, pada kesempatan kali ini dengan buku yang berbeda, ya, kita masih membahas tentang bagaimana kita harus waspada, ya, karena akhir dari kehidupan kita itu adalah masalah gaib, ya, tidak ada yang tahu. Dalam diri kita tarik menarik, gitu ya, ketika nauzubillah, ya, ketika iman lemah misalnya, maka dalam hal ini kita harus hati-hati karena seseorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, ya. Jadi seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan ketika masih terbiasa dalam maksiat, dalam dosa, gitu ya. Jangan sampai kita diwafatkan dalam hal seperti itu. Nah, makanya di buku ini ada salah satu tazkirah, ya, untuk kita semua bahwa diwafatkan itu sesuai dengan kebiasaan, maka kita harus membiasakan hal-hal yang baik, ya. Nah, di sini sudah ada salah satu buku yang untuk mengingatkan kita semua, ya, judulnya itu yaitu diwafatkan sesuai kebiasaan. Man asya ala syai' mata alaih. Nah, barang siapa yang kebiasaan hidupnya, ya, dengan sesuatu itu, maka ia akan diwafatkan dengan semacam itu, gitu ya. Nah, di sini tidak panjang sebetulnya pembahasannya, ya. Di sini kita akan sama-sama lihat bahwa kita semua akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaan, bahwa setiap manusia itu sudah ditetapkan usianya, ya, sebagaimana hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu insan, setiap manusia, maktubun, sudah tertulis, umruhu, usianya, baina ainaihi, di antara kedua matanya. Bahwa setiap manusia sudah tertulis usianya di antara kedua matanya, sehingga ketika ajal, ya, kita misalnya seorang sudah tiba, maka tidak bisa dimundurkan walaupun hanya sesaat, gitu ya. Allah berfirman dalam surah Yunus, ya, ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, likulli ummatin ajal, tiap umat itu punya ajal. Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal mereka, fala yastakhirun, mereka tidak bisa memundurkannya, saatan, sesaat pun, gitu ya, wala yastaqdimun, dan tidak pula juga bisa memajukannya. Nah, di sini, ya, bahwa kita sedang mengantri semuanya, ya, bahwa tidak bisa dipundurkan sesaat pun atau dipajukan, ya, kalau sudah waktunya. Nah, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi muslim, ya, dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan amalan yang menjadi penentu itu adalah amalan di akhir usia kita. Ini diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi bahwa Rasulullah SAW bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Innamal a'mal, sesungguhnya amal yang menjadi penentu itu bi khawatimiha, hanyalah penutupnya. Nah, jadi hati-hati, gitu ya. Misalnya kan ada yang ahli ibadah, gitu ya, sejengkal lagi masuk surga, tetapi ketika Allah berkehendak, ya, seseorang digelincirkan, maka bisa jadi, ya, misalnya ahli neraka, atau bisa jadi dia melakukan amalan ahli neraka, tetapi dengan hidayah Allah berikan hidayah, walaupun sejengkal lagi ke neraka, Allah selamatkan sehingga dia menjadi ahli surga. Makanya innamal a'mal bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu yang menjadi penentu adalah akhirnya, penutupnya. Nah, maka di sini Allah menyuruh kepada kita, ya, supaya tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, dalam
Quran surah Al Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Jadi harus betul-betul takwa yang sesungguhnya ya, bukan takwa KW. Kalau takwa sesungguhnya maka selalu ada dalam momentum kebaikan, tidak pernah ada dalam momentum keburukan gitu ya. Kadang kita masih ada ya, dalam momentum kebaikan ada, dalam momentum keburukan ada ya, masih seperti itulah, masih naik turun gitu ya. Makanya di sini ittaqullah haqqa tuqatih ya, bahwa bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Nah, bahwa seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi kematiannya. Nah, di sini diriwayatkan bahwa dari Jabir ya, sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu, setiap hamba ya, yub'atsu kullu abdin, setiap hamba akan dibangkitkan ala ma mata alaih, sesuai dengan kondisi kematiannya. Nah, sekali lagi bahwa yub'atsu kullu abdin, setiap hamba akan dibangkitkan ala ma mata alaih, sesuai dengan kondisi kematiannya. Nah, di sini Al-Munawwir rahimahullah menjelaskan hadis tersebut bahwa ayyamutu ala ma asya alaih wa yub'atsu ala dzalik, yaitu ketika seseorang wafat ya, di atas kehidupan yang biasa dilakukan, yub'atsu ala dzalik, akan dibangkitkan dalam kondisi tersebut. Di ayyamut ala ma asya alaih, seorang wafat di atas kehidupan yang biasa dilakukan, wa yub'atsu ala dzalik, akan dibangkitkan ke dalam kondisi tersebut. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif ya, kita perbanyak amal solih, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan amal solih yang biasa kita lakukan. Sehingga yang terpenting itu ketika seseorang wafat itu ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan bahwa laisa sya'nu kulla sya'ni ayyas alal insan mata yamut. Jadi yang terpenting itu tentang keadaan manusia ya, bukan kapan meninggalnya, walakin ala ayyi halin yamut, tetapi dalam kondisi seperti apa dia meninggal gitu ya. Hal yamut ala khotimatin, apakah dia meninggal dengan khotimah ya, dengan akhir yang baik, au ala khotimatin sayyi'ah gitu ya, atau dia meninggal dalam kondisi yang buruk gitu ya. Nah, jadi yang terpenting bukan pertanyaan itu kapan wafat gitu, tapi dalam kondisi seperti apa gitu ya seseorang itu wafat, apa ia wafat dengan akhir yang baik atau wafat dengan akhir yang buruk. Nah jadi seperti itu. Nah, di sini bahwa intinya kondisi kematian seseorang itu dipengaruhi oleh kebiasaan. Kalau dibiasakan mengisi hari-hari misalnya dengan amal kebaikan, dengan memperbanyak sujud, sedekat-dekat hamba dengan Allah itu adalah dalam keadaan sholat ya. Nah, bahwa berapa rakaat ya misalnya kita ya udah usia seperti ini, diisi dengan tahajud dalam setiap malamnya, kemudian sholat wajib, kemudian sholat duha gitu ya, kemudian rawatib gitu ya ditertibkan, kemudian ada amalan lain, sholat sunnah syukrul wudu misalnya, dan lain-lainnya. Nah, bahwa hari-hari kita mudah-mudahan diisi dengan semakin hari ya tilawah kita semakin diperbanyak gitu. Kalau kita mencita-citakan ingin meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran misalnya, kita ingin meninggal dalam keadaan sujud, perbanyak sujud, perbanyak tilawah. Kalau ingin mencita-citakan ya, nah maka misalnya sehari seperti apa gitu ya. Nah, misalnya sudah pembiasaan, apakah pembiasaan tilawah satu juznya, murojaahnya, ziyadahnya gitu ya. Nah, perbanyak kita memperbanyak untuk berinteraksi dengan Al-Quran misalnya, maka besar kemungkinan diwafatkan dalam keadaan melakukan kebaikan-kebaikan pembiasaan yang kita lakukan. Tapi kalau membiasakan misalnya dengan berbagai maksiat, berbagai keburukan, maka besar kemungkinan diwafatkan dalam keadaan melakukan amal buruk. Nah, di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan bahwa hafidhu alal Islam, jagalah agama Islam, fi hali sihatikum, ketika kalian sehat, wasalamatikum,
ketika kalian aman ya, litamutu alaih, agar kalian diwafatkan di atasnya gitu ya. Fa innal karim, karena sesungguhnya Allah yang maha mulia, qad ajra adatahu bikaromihi. Nah, dengan kemurahannya memberikan balasan kebiasaan seseorang itu ya, annahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Barang siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, ia akan diwafatkan dengan kebiasaan tersebut. Kemudian waman mata 'ala syai' bu'itsa 'alaih. Nah, dan kemudian barang siapa yang tadi ya wafat dalam kondisi tersebut, ia akan dibangkitkan dengan kondisi tersebut. Nah, kemudian fa'yadan billah min khilafi dzalik. Maka kita berlindung kepada Allah dari menyelisihi kebiasaan yang baik. Nah, jadi di sini ya bahwa jaga Islam ketika kita sehat, ketika kita aman, supaya ketika wafat itu, nah kita sedang menjaga gitu ya, karena sesungguhnya Allah itu dengan kemurahan hatinya akan memberikan balasan ya terhadap amalan kebiasaan seseorang. Barang siapa yang hidupnya dengan suatu kebiasaan, ia akan diwafatkan dengan kebiasaan itu. Barang siapa yang wafat dalam kondisi itu, ia akan dibangkitkan dengan kondisi tersebut. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari menyelisih kebiasaan yang baik. Nah, kemudian di sini penyebab diwafatkan su'ul khatimah ya. Di antara penyebab diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah, akhir kematian yang buruk adalah, nah ini walaupun di buku yang lain pernah dibahas, tetapi untuk menguatkan ya, terus tazkirah diulang gitu ya. Nah, di sini akidah yang rusak. Ketika akidah rusak bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti amalannya pun akan menjadi rusak dan tertolak, meskipun pelakunya menganggap baik misalnya, karena akidah itu adalah pondasi keimanan seseorang. Dan di sini kita diingatkan ya di salah satu surah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Bahwa katakanlah, maukah kalian kami beritahu tentang orang dengan amalan yang paling rugi, yaitu orang-orang yang melakukan amalan sesat ketika di dunia, namun mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat yang sebaik-baiknya gitu ya. Nauzubillah gitu ya, bahwa alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Nah, kita berlindung ya dari hal seperti ini, bahwa akidah rusak gitu. Akidah itu adalah sesuatu yang paling pokok ya. Jangan sampai bertentangan dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berlindung dari takhayul khurafat gitu ya, kemudian dari bid'ah dan semuanya. Nah, bahwa mudah-mudahan akidah kita tetap terjaga ya, tidak bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau akidahnya rusak, amalan yang lain pun tertolak gitu ya, walaupun misalnya dia menganggap itu adalah baik. Nah, ini diingatkan di surah ini. Kemudian terbiasa melakukan maksiat. Nah, ketika seseorang terbiasa maksiat, maka ia akan menggelincirkannya pada kematiannya saat tiba gitu ya. Tadi Ibnu Katsir menyampaikan bahwa anadzunub, bahwasanya dosa, wal ma'asiyah, anadzunuba, bahwasanya dosa, wal ma'asiyah, dan maksiat, wasyahawat, dan syahwat, takhdulu sahibaha, bisa menggelincirkan pelakunya, indal maut, di saat kematiannya, ma'akhudlani syaitan, ditambah dengan godaan syaitan lahu kepadanya, fayajtami'u alaih, maka berkumpul ya di antara al-khudlan, godaan syaitan, ma'adha'fil iman, dengan lemahnya iman, fayaqa'u fi su'il khatimah, niscaya seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita berlindung kepada Allah bahwa anadzunu, bahwasanya dosa, wal ma'asiyah, maksiat, wasyahawat, syahawat, takhdulu sahibaha indal maut, menggelincirkan ya ketika kematian itu kan berkecamuk di antara godaan setan ya. Nah, ketika seseorang itu di'fil iman, imannya lemah gitu ya, maka setan menggoda ketika akan wafat gitu, ketika sakaratul maut itu kan ada pergolakan ya. Nah, keimanan, nah kita apakah bisa mempertahankan kalimah la ilaha illallah ya, keimanan kita, atau tadi al-khudlan ya, bahwa setan terus menggoda. Nah, fayaqau fi su'il khatimah, pasti ya seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, ketika dia terus berkubang dalam dosa, maksiat, syahwat gitu ya.
Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menunda taubat. Allah menyuruh supaya kita sebagai hambanya bertobat ya ketika berbuat dosa. Wa idza fa'alu fahisyatan wa idza fa'alu fahisyah, ya ketika berbuat dosa itu zakarullah, langsung ingat sama Allah ya. Nah, di sini ini ada di surah Ali Imran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u, bersegeralah, ila maghfirah, menuju ampunan Allah, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang surganya seluas langit dan bumi, iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi bersegera pokoknya ketika kita berbuat maksiat langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu anfusahum zakarullah ya, fastaghfaru lidzunubihim. Nah, jadi terus ketika kita maksiat langsung ingat lagi ya sama Allah, kembali kepada Allah gitu ya. Beristighfar, mohon ampun, menyesal, berjanji tidak akan mengulang ya, taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya tobat ya, bukan tobat sambal misalnya udah minta ampun kembali lagi minta ampun. Nah itu, tetapi kita memang manusia, mahalul khata' wa nisyan ya, tempatnya salah, tempatnya lupa, bahwa kita sebagai manusia memang mahalul khata' wa nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah ya. Maka sebaik-baik gitu ya, sebaik-baiknya itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa di sini seseorang yang menunda taubat, maka kematian akan mendatanginya dalam kondisi ya belum sempat bertobat atas dosa-dosanya. Kita berlindung kepada Allah ya. Seseorang yang menunda-nunda taubat, maka kematian akan mendatanginya dalam kondisi dia belum sempat bertaubat gitu ya. Nah, di sini diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Innallaha, sesungguhnya Allah, tabaraka ya, Allah yang maha tinggi berkah, wa ta'ala yang maha tinggi, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat seorang hamba ya, selama malam yughargir, selama ruhnya belum sampai ke kerongkongan. Maka sebelum sakaratul maut, sebelum kita bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat segala dosa yang sudah kita lakukan, diingat-ingat gitu ya, memohon ampun, dan ada rasa penyesalan yang mendalam, sehingga berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi ya melakukan dosa maksiat yang senantiasa menggoda ya kepada kita. Kemudian selanjutnya adalah niat buruk yang tersembunyi. Ini hati-hati ya, bahwa amalan yang secara zahir sebagai tampak sebagai amalan kebaikan dalam pandangan manusia akan menjadi buruk ketika niatnya buruk. Misalnya ketika di sini ya kita diingatkan Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, fawalladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, melakukan amalan penghuni syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un, sehingga tidak ada jarak antara dirinya dengan syurga kecuali hanya sehasta gitu ya, tinggal sehasta masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, namun kitab ya takdirnya mendahuluinya, fayamalu bi amali ahlin nar, sehingga ia melakukan amalan penghuni neraka, maka ia pun masuk neraka. Nah ini ya, bahwa di sini dikuatkan di Ibnu Rajab, Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan bahwa inna khotimatasu, sesungguhnya akhir yang buruk, takunu bisa babi, yaitu keadaannya itu disebabkan keburukan yang tersembunyi dari seorang barang yang tidak nampak bagi manusia gitu ya. Dasisatin batinah lil abdi la yatlu 'alaihan nas, bahwa akhir yang buruk tadi suul khotimah itu disebabkan karena adanya keburukan yang tersembunyi dari seorang hamba yang tidak nampak bagi manusia gitu ya tadi. Jadi ada niatan yang buruk gitu ya dalam hatinya, misalnya ada niat buruk yang tersembunyi gitu ya, terlihat oleh manusia baik, tetapi padahal dalam hatinya itu ada niat yang buruk untuk melakukan sesuatu itu gitu ya. Nah, jadi menurut Ibnu Rajab bahwa su'ul khatimah, akhir yang buruk itu diantaranya adanya keburukan yang tersembunyi yang tidak nampak di hadapan manusia. Makanya harus terus bersihkan hati ya, jangan sampai ada niat buruk yang tersembunyi dalam hati dan sanubari kita. Kemudian pengaruh teman yang buruk, nah ini juga harus hati-hati ya.
pengaruh teman yang buruk. Makanya dalam Islam itu ya, almar'u itu ala dini khalilihi. Jadi teman-teman yang buruk itu akan mempengaruhi agama seseorang ya. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, almar'u, bahwa seseorang itu ala dini khalilihi, sesuai dengan agama temannya. Falyangdur ahadukum, maka lihat gitu ya, seseorang itu man yukhalil, siapa yang dijadikan teman. Nah, jadi memang dalam Islam itu harus hati-hati ya, bahwa agama seseorang itu bisa dilihat dari temannya gitu ya. Hendaklah falyandur ahadukum man yukhalil, hendaklah kalian melihat kepada siapa kalian berteman misalnya. Makanya pasti misalnya berteman dengan, itu diingatkan gitu ya, dengan al-miski ya, misalnya dengan pertemanan itu diibaratkan ketika kita dekat dengan tukang minyak wangi, pasti kita pun ke bawah wangi. Tetapi ketika dengan tukang patri ya, kita kecipratan gitu dari cipratan patri itu. Nah itu makanya harus berhati-hati dalam berteman, bersahabat gitu ya. Nah di sini Sa'id bin Musayyib rahimahullah, dari bapaknya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalib ya, ketika akan meninggal paman kesayangannya, bahwa Abu Thalib itu luar biasa ya perjuangannya untuk membela Nabi Muhammad ya dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy, membela berbagai halnya diberikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi beliau ya, karena temannya itu dengan Abu Jahal misalnya dan lain-lainnya misalnya, maka ketika akhir hidupnya itu tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah di sini dicontohkan, ya ammi ya, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimah asyhadu laka biha indallah. Nah ya jawab bahwa wahai pamanku, katakan la ilaha illallah gitu ya, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah ya, satu kalimat yang dengannya akan aku jadikan sebagai saksi atasmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Umayyah, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Nah jadi ini temannya ya, yaitu di sana ada Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah menyampaikan bahwa wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib gitu ya. Nah sehingga di sana bersainglah gitu ya Rasulullah. Falam yazal Rasulullah nggak berhenti ya, yu'riduha alaihi wa ya'udani bitilkal maqalah ya, Rasulullah terus gitu ya menyampaikan ajakan kepada Abu Thalib. Nah sementara di sini bahwa siapa tadi falam yazal Rasulullah ya, Rasulullah tidak berhenti yu'riduha alaihi, terus gitu ya menyampaikan kalimat la ilaha illallah, wa ya'udani bitilkal maqalah, terus mengulang hatta qala Abu Thalib akhir makallamahum wa huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba ayyakula la ilaha illallah. Nah bahwa ya ini sangat sedih ya, bahwa Rasulullah sampai akhir gitu ya, Umayyah juga terus mengulang tadi ya tentang agamanya gitu ya. Jadi berkecamuk antara ajakan Rasulullah dengan sahabatnya ya. Umayyah terus mengulang perkataan sehingga akhir ucapan dari Abu Thalib paman Rasulullah itu kepada mereka bahwa menyatakan berada di atas agama Abdul Muttalib, dan aba enggan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Nah seperti itu ya, sehingga Rasulullah minta syafaat itu neraka yang paling ringan ya yang diberikan kepada pamannya itu, teringan itu ketika pepakai sendal itu sudah bergejolak ya, ubun-ubun itu. Nah jadi itu tuh neraka teringan gitu ya, ketika memakai sendalnya saja sudah bergejolak ya ubun-ubun. Nah nauzubillahi min dzalik gitu ya. Kemudian bagaimana agar diwafatkan husnul khatimah? Di antara penyebab husnul khatimah diwafatkan dalam keadaan baik adalah yang pertama tentu saja menjaga ketauhidan kita, bahwa seseorang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah harus menjaga tauhid, tidak melakukan berbagai bentuk kemusyrikan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan iman orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, mudah-mudahan ya kita semua diberikan keteguhan keimanan gitu ya, dengan qaul tsabit, ucapan yang teguh ya, fid hayatid dunya wal akhirah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Kita menjaga kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada yang menjaga ketauhidan kita selain Allah, tidak ada yang menjaga keimanan kita selain Allah, tidak ada yang membuat kita ya bisa beribadah, memberikan peribadahan yang terbaik kecuali Allah. Nah, pokoknya kita berkomitmen ya dengan kalimah la ilaha illallah. Tidak ada yang memberikan ketenangan kita kecuali Allah. Semuanya Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Kemudian senantiasa bertakwa kepada Allah, bahwa seorang muslim bertakwa kepada Allah ya, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Nah, di sini Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menyampaikan, "Faman kana fi hali sihhatihi wa nasyatihi wa imkanihi mudawaman li taqwa rabbih wa ta'atihi muniban ilaihi 'ala dawam, tsabbatahu Allah inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah." Nah, ini ya, faman kana fi hali sihhatihi, barang siapa yang keadaannya dalam keadaan sehatnya, wa nasyatihi ya, dalam keadaan kuatnya, kemudian wa imkanihi, dan dalam keadaan ya senantiasa mudawaman li taqwa rabbi, senantiasa bertakwa kepada Rabbnya, kemudian wa ta'atihi, dan senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, muniban ilaihi, ia akan kembali kepada Allah, ala dawam, yaitu niscaya Allah akan meneguhkannya ya, sabbatahullah, niscaya Allah akan meneguhkannya, inda mautihi, ketika kematiannya, wa razaqahu husnal khotimah, dan menganugerahkan kepadanya husnul khotimah. Jadi barang siapa yang saat sehat, saat kuat, mampu ya senantiasa bertakwa kepada Allah, senantiasa taat kepada Allah, senantiasa kembali kepada Allah, pasti Allah akan meneguhkan ketika wafatnya, dianugerahi husnul khotimah. Nah, mudah-mudahan ya fi halisi hati, sehat kita gitu ya, dalam keadaan kuat kita, terus menerus istiqomah bertakwa kepada Allah, wa ta'atihi, taat kepada Allah, muniban ilaih, kembali kepada Allah, ala dawam ya, secara rutin gitu, secara terus menerus, sabbatahullah inda mautihi wa razaqahu husnal khotimah. Pasti Allah akan meneguhkan ya, ketika datang kematian itu, dianugerahkan husnul khotimah. Udah tadi, segera bertaubat kepada Allah, hendaknya meninggalkan berbagai maksiat, segera bertaubat ketika bergelincir dalam kemaksiatan ya. Ayyu ta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa ayushkara fala yukfar. Hendaklah Allah ditaati, fala yu'sa, tidak didurhakai, wa yuskaro, Allah itu harus diingat ya, fala yunsa, tidak boleh dilupakan, wa ayushkaro, disyukuri ya, fala yukfaro, tidak dikufuri. Nah, ini ya, pokoknya segera mungkin kita bertobat. Rasulullah saja bertobat itu sehari fil yaum mi'ata marrah, Rasulullah itu 100 kali ya. Bagaimana dengan kita yang dengan banyak sekali dosa ya, Rasulullah saja fil yaum mi'ata marrah. Nah, bagaimana kita istighfar kita ya, Rasulullah dalam satu majelis itu bisa puluhan kali ya, ratusan kali gitu ya. Nah, kemudian istiqomah dalam melakukan amal solih. Amal solih yang dilakukan secara istiqomah akan menjadi sebuah kebiasaan, kemudian berpeluang wafat dengan amal solih yang bisa dilakukan. Baginda Siti Aisyah ya, radhiyallahu anha, beliau menyampaikan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lamu, ketahuilah, anna ahabul amal ilallah adwamuhu wa in qalla." Ketahuilah bahwa amal yang paling dicintai Allah itu adalah yang terus-menerus istiqomah meskipun sedikit. Nah, kita alhamdulillah ya, kajian ilmu kita dari 2019 walaupun hanya kajian sederhana, beberapa hadis, beberapa ayat, adwamuhu wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sedikit gitu ya, istiqomah walaupun hanya sebentar, walaupun hal sederhana yang kita bahas, mudah-mudahan ini adalah menjadi salah satu amalan unggulan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukannya dengan terus-menerus, walaupun sebentar, walaupun hal kecil yang kita bahas gitu. Kemudian berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya harus berbaik sangka ya, apalagi ya ketika di sini ketika sakaratul maut ya, bahwa hadis dari Jabir
aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzanna. Jangan seorang kalian meninggal dunia kecuali sudah berbaik sangka kepada Allah. Semoga kita semua diwafatkan ketika melakukan amal kebaikan, dan semoga Allah memudahkan kita ya untuk masuk ke dalam surga yang penuh nikmat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim wasallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita membiasakan hal baik, kita diwafatkan sesuai dengan cita-cita kita ya. Mudah-mudahan kita ingin meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah, fa'aksiru sujudakum, maka perbanyak sujud kalian. Kita mencita-citakan ingin meninggal dalam keadaan melakukan berbagai amal soleh yang kita lakukan. Mari perbanyak ya amal soleh, sedekah kita, sholat kita, tilawah kita ya, perbuatan-perbuatan lainnya ya yang memberikan ibadah terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tazkirah hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira. Terima kasih kepada Bunda Dr. Hajah Fenty yang sudah menyampaikan materi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkannya. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama serta bisa mengamalkannya.